Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Novarizia, NIM 123190024. Kelas struktur data A. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list array dengan menggunakan latihan soal linked list array yang telah diberikan. Sebelum mengerjakan soal ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang linked list array. Linked list array itu mirip seperti linked list pada umumnya, tapi dia menggunakan memori yang berbentuk array. Itu memorinya array. Terus kalau kita lihat, ini ada salah satu contoh bentuknya ya. Kalau digambarkan tuh seperti ini, kita lihat datanya tuh kayak nggak urut gitu kan. Tapi kalau udah kita aneh programnya, tuh data bisa jadi urut. Jadi di linked list array ini nilai dari datanya tuh nggak harus urut tuh, nggak kayak yang linked list satunya kan. Jadi maksudnya data-datanya tuh ya acak ini bisa diurutkan gitu. Terus kemudian linked list array itu dia bersifatnya tuh statis. Jadi statis tuh gimana ya, kayak cuma dapat diolah sama itu yang buat atau programmer. Jadi yang sebagai user tuh tidak bisa. Terus kita lihat untuk cara membacanya tuh dari kiri dulu. Kita lihat misalnya ini address 1 kan, ini maksudnya address 1 array yang pertama itu memiliki info atau nilainya atau node tuh 70. Kemudian di sini ada next atau itu alamat selanjutnya 0. Kalau maksud alamat 0 tuh, jadi alamat kan ini kan ada 11 array kan, jadi 1 sampai 10 tuh itulah maksudnya arahnya bisa diakses. Kalau 0 tuh berarti suruhnya tuh kayak di programnya tuh ada false gitu. Jadi kalau misalnya nggak 1 sampai 10 nanti programnya false kan, nilainya 0 kan berarti maksudnya false. Jadi program berhenti gitu. Intinya gitulah. Terus kita mulai aja mengerjakannya. Soal yang pertama, tuliskan semua elemen dari linked list dan indeks tempat-tempat kosong. Elemen yang dimaksud itu adalah ini array, info, sama next. Ini itu elemen dari linked list array. Kita mulai dari isi list. Untuk memulai isi list, kita lihat dari ini ada sedikit bantuan dari programnya. Ini tuh linked list ini listnya dimulai dari array ke-8, sedangkan untuk indeks satunya ya indeks kosongnya tuh dimulai dari array yang kedua. Kita mulai array 8 memiliki node bernilai 20. Kita tulis ini 20. Kemudian ini ada next atau alamat selanjutnya 10. Jadi masih 10 tuh kita pindah ke array 10 ini. Nah, di array 10 ini dapat info bernilai 35. Kita tulis 35. Selanjut lagi ke alamat array yang ketiga. Nah, ada array yang ketiga ini terdapat info yang bernilai 45. Kita tuliskan. Kemudian lanjut nextnya ini 5 address 5 ini atau array 5 ini memiliki node yang bernilai 60. Kemudian lanjut lagi ke alamat selanjutnya itu 1 atau array 1 memiliki node info bernilai 70. Karena ini sudah 0, jadi kalau 0 kan gimana ya, arraynya kan 1 sampai 10 lah yang bisa jalankan kayak pengulangannya. Kalau ada 0 tuh datanya false gitu, jadi berhenti gitulah. Terus karena ini udah kan berarti udah 0, jadi isi lisan udah lengkap. Kemudian kita cek yang indeks tempat kosong dimulai dari array 2. Kalau di sini kita nggak tulis infonya ya, kita tulisnya tuh ininya, addressnya ini. Di sini array 2 berarti kita tulis 2, kemudian nextnya 7 array ke 7, kemudian 7 infonya 10 kita abaikan. Lanjut ke next atau alamat 4 sini tidak memiliki data. Lanjut ke next alamat ke-6.
6, sini ada nilai 50, kita ambil arraynya saja 6. Terus lanjut lagi ke alamat ke 9 sini, dan nilainya 0. Kalau 0 berarti false, berhenti. Coba kita lihat datanya memiliki 10 data kan. Kalau kita lihat sini, jadi totalnya isi list ada 5, indeks tempat kosongnya ada 5, berarti ada 10. Ini datanya sudah lengkap. Kita lanjutkan ke yang bawahnya. Nah, ini gambarkan kondisi linked list jika dikenai operasi hapus node, lengkapi tabel di samping agar tulisan letak list dan tempat kosongnya. Tuliskan isi list dan indeks tempat kosong. Jadi sini kalau digambarkan tuh, ini gambarkannya pakai ini aja ya, kataan. Jadi gambarnya tuh ini kan di linked list tuh ada banyak pengulangan kan, ada loopingnya gitu kan. Jadi loopingnya tuh bakal mencari yang bernilai 35. Misalnya awalnya dari array 1 70, terus ternyata nggak ada, bukan 35, lanjut lagi ke 30, lanjut lagi ke 45, dan seterusnya sampai ketemu dengan 35. Ketika ada ketemu 35, nanti datanya tuh diubah gitu, jadi dia masuk ke nilai hapus list. Jadi data ini nggak kebaca, tapi tetap terrecord, karena kok array itu nggak bakal jadi 0, ininya nggak bakal jadi 0, itu tetap 35. Tapi kita abaikan itu, kayak tadi yang kosong-kosong ada nilainya tapi nggak kita masukkan ya, seperti itulah. Terus kita lanjutkan untuk isi list dan indeks tempat kosongnya. Nah, isi listnya tadi ini belum, karena belum ada itunya, kita pindahkan dulu. Di list 8 dan satunya kosongnya belum dipindahkan juga, kosongnya di 2. Nah, kita mulai dari isi list dulu. Data pertamanya adalah 20 karena tadi array 8. Lalu kedua nih harusnya 35 kan, karena 35 tadi dia dihapus, jadi data ini saya ubah warnanya saja, dan ini nextnya jadinya berubah, dia dulunya yang isi list atau index list pindah ke indeks tempat kosong, dengan sebelumnya alamatnya ketiga kan, kita ubah menjadi ke alamat kedua. Kenapa alamat kedua? Karena alamat kosong indeks tempat kosong itu bermula dari 2. Jadi 35 ini atau array 10 ini jadi depan. Jadi kalau ada hapus node itu, dia bakal ditaruh di depan tempat indeks tempat kosong tersebut. Jadi mendingan kita mulai dari indeks tempat kosong dulu. Dimulai dari ini, kita pindah karena ini barusan dihapus, jadi kosongnya bernilai 20. Nilai 20, maksudnya 10. Di 0 10, kemudian 10 kan tadi udah diganti alamatnya 2. Lalu 2 alamat selanjutnya 7, alamat selanjutnya 4, dia alamat selanjutnya 6, 4, 6, dan yang terakhir 9. Nah, kita lanjut ke yang isi list. Tadi kan isi listnya kan ke arah ke 7. Bentar. Isi listnya tadi kan ini ya 20 kan. Nah, karena tadi kalau misalnya ke arah ke 10 itu kan udah udah jadi tempat kosong kan. Jadi kalau masalah masih 10 gini kan jadi ada kerancuan terus error. Maka dari itu kita ubah ini data ini ke data selanjutnya. Data selanjutnya kan dari 20, 35
tidak diikuti, terus 45 tuh terdapat pada array 3. Jadi ini alamat arraynya kita ubah ke 3. Jadi dari kita baca ulang lagi, listnya array 8 bernilai 20, beralamat lanjut 3, alamatnya atau array 3 memiliki node bernilai 45. Terus lanjut ke alamat 5 memiliki node bernilai 60, dan lanjut ke array ke-1 yang memiliki node bernilai 70. Tadi maksudnya 60, terus sekarang 70 ya. Nah, terus kita lihat datanya, isi listnya ada 4, indeks tempat kosongnya ada 6, berarti sudah 10. Kita lanjut ke soal bawahnya. Sebelum kita masuk soal ini, kita ubah dulu nilai kosongnya dan listnya. Kita lihat ini operasi bila pada kondisi B, kemudian negatif dikenai operasi sisip node 5 lengkapi tabel samping dan tulisan isi list dan indeks tempat kosong. Jadi maksudnya sisip node itu balikan dari hapus node ya. Jadi kalau hapus node itu menghapus atau menghilangkan, sisip node itu menambah atau menyisipkan. Untuk menyisipkan sebuah nilai node pada linked list array, kita menggunakan dari tempat indeks tempat kosong yang pertama. Indeks tempat kosong yang pertama itu berarti array ke-10. Oke, kita tuliskan nilai 5. Kemudian kita urus karena tempat kosongnya ini kan 10 udah dipakai kan buat list, jadi tempat kosongnya kita pindahkan dan listnya juga kita ubah. Jadi ini listnya sekarang, list awalnya 10 dan tempat kosongnya berlanjut kepada alamat yang sebelumnya. Sedang alamat selanjutnya tadi kan kosongnya 10, alamat selanjutnya 2, berarti kosongnya jadi 2. Nah ini sudah bisa, sudah benar, tinggal ubah alamat ininya, alamat listnya, karena kalau tadi kan alamatnya belum nyatu sama list sebelumnya. List yang sebelumnya itu yang pertama tuh array 8, jadi kita gabung ke array 8 dulu, kita sambungkan. Nah ini nanti datanya sudah tersambung, bisa kita baca. Kita mulai isi listnya dari list array ke 10, yang pertama 5, kemudian lanjut ke array 8, node-nya bernilai 20, lanjut lagi ke array 3 yang nilainya 45, kemudian lanjut ke array nomor 5 yang bernilai 60, dan terakhir ke array 7, maksudnya yang terakhir ke array 1 yang bernilai 70. Nah selesai. Terus indeks tempat kosongnya, jika kita lihat indeks tempat kosongnya nih terjadi kembali posisi seperti awal ya, kosongnya kembali ke posisi 2. Kita mulai dari array 2, ini dilanjutkan ke array 7, array 7 dilanjutkan ke array 4, array 4 dilanjutkan ke alamat array 6, alamat array 6 lanjutkan ke alamat terakhir yaitu array 9. Kalau kita lihat datanya sudah isi listnya 5, indeks tempat kosongnya 5, jadi tidak ada yang kurang, sudah pas 10. Berarti yang C juga katakan sudah selesai. Ini kita lihat tidak ada yang salah. Dan sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.